Oh, hello student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pencatatan pada kertas kerja kolom laba rugi. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa yang menjadi sumber pencatatan untuk kertas kerja kolom laba rugi adalah data kertas kerja kolom neraca saldo disesuaikan. Dan akun-akun yang termasuk dalam kolom laba rugi adalah akun pendapatan dan beban. Selengkapnya kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 112 sampai dengan 114. Mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama. Pertama, kalian jangan lupa untuk menuliskan judul dari tabel kertas kerja terlebih dahulu. Pada contoh soal berikut, kita menuliskan dengan Adam Salon, kertas kerja, 31 Desember 2010. Nah, untuk kalian yang tidak ingin menuliskan simbol Rp pada setiap transaksi kertas kerja, kalian cukup menuliskan dengan dalam kurung dalam rupiah. Pada video pembelajaran telah terlampir bentuk kertas kerja 10 kolom yang terdiri dari kolom neraca saldo, kolom ayat jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara mengisi kolom laba rugi. Terlebih dahulu, kalian isikan nomor akunnya yang terdiri dari 101 sampai dengan 503. Kemudian setelah kalian mengisi nomor akun, selanjutnya kalian isikan nama akunnya. Pada contoh soal berikut, isikan nama akunnya terdiri dari akun kas sampai dengan akun beban bunga. Kemudian isikan kolom neraca saldo untuk kolom debit dan kreditnya, di mana di sini akun kas debit 20 juta, kemudian piutang usaha debit 3 juta, sewa dibayar di muka debit 3 juta, perlengkapan salon debit 1.800.000, peralatan salon debit 6.200.000, akumulasi penyusutan peralatan salon, kredit 1.200.000, utang usaha, kredit 15 juta, pendapatan terima di muka, kredit 6 juta, modal Adam, kredit 10 juta. Selanjutnya, Prive Adam, debit 700.000, pendapatan jasa, kredit 10 juta, beban gaji, debit 5 juta, beban iklan, debit 1 juta, dan yang terakhir beban bunga, debit 1.500.000 rupiah. Nah, untuk jumlahnya kalian tuliskan dengan di debit 42.200.000 dan di kredit 42.200.000. Artinya, pencatatan neraca saldo sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, kita mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, di kolom ayat jurnal penyesuaian kita isikan dengan sewa dibayar di muka di kredit 1.250.000, kemudian perlengkapan salon kredit 600.000, akumulasi penyusutan peralatan salon kredit 620.000, pendapatan diterima di muka debit 4.800.000, kemudian pendapatan jasa kredit 4.800.000. Kemudian ada penambahan akun. Ya, kalau di jurnal penyesuaian itu biasanya akan ada penambahan akun setelah jumlah di neraca saldo. Nah, di sini beban perlengkapan di debit 600.000, kemudian beban penyusutan peralatan di debit 620.000, dan yang terakhir beban sewa di debit 1.250.000. Sehingga jumlahnya adalah sama dengan 7.270.000 debit dan 7.270.000 kredit. Artinya pencatatan dan posting ayat jurnal penyesuaian ke kertas kerja sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk mengisi kolom neraca saldo sesuaikan, kita peroleh datanya dari kolom neraca saldo disandingkan dengan kolom ayat jurnal penyesuaian. Di sini, di neraca saldo sesuaikan, akun kas sebesar 20 juta debit,
Kemudian piutang usaha 3 juta di debit. Sewa dibayar di muka 1.750.000 di debit. Kemudian perlengkapan salon 1.200.000 di debit. Peralatan salon 6.200.000 di debit. Selanjutnya, akumulasi penyusutan peralatan salon 1.820.000 di kredit. Utang usaha 15 juta di kredit. Pendapatan diterima di muka 1.200.000 di kredit. Modal Adam di kredit 10 juta. Selanjutnya, Prive Adam 700.000 di debit. Pendapatan jasa 14.800.000 di kredit. Kemudian beban gaji 5 juta di debit. Beban iklan 1 juta di debit. Beban bunga 1.500.000 di debit. Kemudian beban perlengkapan 600.000 di debit. Beban penyusutan peralatan di debit 620.000. Dan yang terakhir beban sewa di debit 1.250.000. Sehingga di jumlahnya adalah sebesar 42.820.000 di debit dan 42.820.000 di kredit. Artinya, kolom neraca saldo sesuaikan telah dilakukan atau telah dikerjakan dengan benar atau balance. Terakhir, kolom laba rugi. Nah, untuk kolom laba rugi ingat ya, yang perlu kalian tuliskan adalah terkhusus untuk akun pendapatan dan beban saja. Di sini berarti kita tuliskan pendapatan jasa di kredit 14.800.000. Kemudian di beban gaji di debit 5 juta. Kemudian beban iklan di debit 1 juta. Kemudian beban bunga di debit 1.500.000. Kemudian beban perlengkapan di debit 600.000. Kemudian beban penyusutan peralatan di debit 620.000. Dan yang terakhir beban sewa di debit 1.250.000. Kemudian kita totalkan kolom debit untuk laba rugi, yaitu sebesar 9.970.000. Kemudian kolom kreditnya sebesar 14.800.000. Nah, untuk kolom laba rugi dan neraca memang untuk jumlah tidak akan seimbang. Ketidakseimbangan inilah yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba atau rugi. Pada contoh soal berikut, ya, kolom kredit lebih besar daripada kolom debit. Artinya perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, ketika kolom debit pada laba rugi lebih besar jumlahnya daripada kolom kredit, berarti perusahaan memperoleh rugi. Nah, pada contoh soal berikut, laba yang diperoleh yaitu sebesar 4.830.000. Diperoleh dari 14.800.000 dikurang 9.970.000. Nah, angka 4.830.000 ini nih kita tuliskan pada kolom debit, di mana kolom debit ini jumlahnya lebih kecil ya dibandingkan dengan jumlah di kolom kredit. Nah, ketika sudah dituliskan angka 4.830.000 di debit, maka total akhirnya menjadi balance, yaitu di kolom debit laba rugi 14.800.000 dan di kolom kredit 14.800.000. Sekian pembahasan kali ini tentang kertas kerja kolom laba rugi. Sekarang lanjutkan kerjakan latihan yang sudah mi-share di Edmodo di kelas masing-masing. Mohon kerjakan dengan teliti ya. Tetap semangat. Sampai jumpa.